Pemirsa, dari laporan rekan kami di lapangan, Tulus Sibuea, 2 korban dinyatakan meninggal dunia dan 1 korban ditemukan kemarin serta 1-nya lagi ditemukan pada pagi hari tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu 10 orang masih dalam proses pencarian. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pencarian dan evakuasi korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan, Benton J. Lumbanggaol. Selamat siang, Pak Benton. Selamat siang, Pak Benton. Iya, pemirsa, mohon maaf, kami masih mencoba memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan Kepala BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan, Benton J. Lumbanggaol. Mohon tolong di-unmute audionya, Pak Benton. Pak Benton, sudah dengar suara saya di studio? Mohon maaf, tolong di-unmute, Pak, audionya, Pak Benton. Selamat siang, Pak Benton. Ya, pemirsa, kami masih terus mencoba memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan Kepala BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan, Benton J. Lumbanggaol. Selamat siang, Pak Benton. Pak Benton, apakah sudah bisa dengar dengan jelas suara saya, Pak? Sudah. Selamat siang Metro TV. Selamat siang dengan Eva di studio. Iya, Pak Benton. Tadi informasi dari rekan kami di lapangan kontributor Metro TV Tulus disampaikan bahwa saat ini masih dalam proses pencarian 10 orang ya, Pak. Bagaimana perkembangannya hingga siang hari ini? Ya, terima kasih. Dapat kami sampaikan pada siang hari ini terkait dengan pencarian korban yang sebanyak kemarin hari pertama waktu kejadian kita selamatkan 1 orang ibu dalam keadaan hidup, dan kemudian tanggal 2 seorang perempuan juga kita selamatkan dalam korban tapi dalam keadaan meninggal di dalam perairan. Hari ini tanggal 4 kita melakukan evakuasi seorang ibu perempuan berumur 78 tahun, kita evakuasi pada dalam keadaan meninggal. Nah, jadi tinggal 10 lagi yang harus kita upayakan pada hari ini untuk melakukan pencarian, baik di darat maupun di perairan. Untuk tim yang pada hari ini yang bergabung adalah lebih dari 300 tim untuk tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian BPBD Provinsi Sumatera Utara, BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan, dan juga bantuan-bantuan peralatan sebanyak 14 unit ekskavator. Dan kemudian untuk di perairan kita juga sudah melakukan pencarian di perairan, tapi sampai saat ini untuk pencarian korban belum dapat ditemukan. Tetapi kita tetap melakukan pencarian sampai sore hari nanti. Demikian Metro TV. Ya, pencarian masih akan terus dilakukan. Kendala yang dihadapi apa saja, Pak Benton, dalam upaya pencarian? Nah, kalau yang untuk di darat, batu-batu yang besar, yang itu menjadi kendala, sehingga kalau kita secara manusia untuk melakukan pencarian tidak mampu kita. Itulah kendala yang kita hadapi, maka kita turunkan alat sebanyak-banyaknya. Ekskavator sebanyak 14 unit sudah kita turunkan, tapi itulah hasil dari ekskavator yang kita turunkan, kita temukan 1 di bawah puing-puing daripada bebatuan, itu tadi seorang perempuan berumur 78 tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ke depan, kita evaluasi, ternyata dapat juga di perairan, dapat juga di daratan. Berarti dua-duanya kita fokuskan nanti di perairan dan di daratan. Kalau di perairan, kemungkinan juga korban berada di bawah puing-puing batu-batu atau lumpur tertanam di dalam perairan Danau Toba. Nah, ini kita sudah melakukan upaya penyelaman oleh tim, sampai sekarang juga belum ada. Jadi kelemahan kita adalah kalau di perairan, mungkin korban itu tertimbun oleh batu dan lumpur di bawah Danau Toba, di perairan Danau Toba. Demikian kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi kita berharap pada hari ini memang cuaca baik, tidak turun hujan, sehingga tidak mempersulit pencarian pada hari ini. Terima kasih, Metro TV.
Iya, Pak Benton, tadi Anda sampaikan ada 300 tim ya yang diterjunkan. Strategi pembagian timnya bagaimana Pak di hari ketiga evakuasi ini? Kita membagi tadi tetap dia zona 1, zona 2, zona 3. Ada 3 zona kita bagi tim tersebut dari Brimob, TNI, Polri, Basarnas, tim penyelam, dan juga dari BPD Provinsi dan juga BPD Kabupaten Pangkal Itu yang kita bagi zona 1, zona 2. Jadi kita bagi 3 section sehingga pencarian lebih cepat kita laksanakan. Demikian. Baik. Iya, Pak, tadi laporan dari rekan kami ada sekitar 140 warga ya Pak yang berada di posko pengungsian. Betul Pak atau ada update terbaru? Nah, kalau untuk pengungsian berada di kantor aula kecamatan sebanyak 60 orang dan kalau sisanya 80 itu ada di rumah masyarakat atau keluarga kerabat. Kira-kira demikian. Tetapi dari sisi pasokan kebutuhan pengungsi kita tetap mensuplai makanan, sandang dan pangannya. Sampai saat ini kita tetap memberikan perhatian bagaimana supaya pengungsi tidak kekurangan makanan dan minuman juga pakaian. Baik, jadi 60 warga berada di posko pengungsian di kantor camat, sementara 80 lainnya berada di rumah kerabat mereka ya. Pak Benton, kondisi warga di pengungsian betul. Bagaimana Pak? Ya. Kalau kita lihat ini kan posko pengungsiannya padat sekali ya Pak. Kondisi warga bagaimana Pak Benton? Itu memang kita sudah siapkan posko pengungsi, tetapi menurut kita sudah siapkan, sudah bangun posko pengungsi di lokasi agak jauh dari lokasi kejadian di dekat kantor camat, tetapi masyarakat memilih untuk berada di aula, tetapi bukan berarti kebutuhan pengungsi terabaikan. Jadi kebersihan mereka, air bersih kita tetap penuhi Bu, kita tetap penuhi, tapi itu adalah permintaan mereka. Karena kalau mereka mungkin katanya di posko, sudah kita tawarkan ke posko, mungkin mereka bilang, aduh janganlah dingin sekali di tempat ini katanya. Jadi kami lebih memilih kepada di aula saja katanya. Tetapi kami sudah berikan kebutuhan mereka, sangat kebutuhan dasar dan juga selimut dan juga tikar, bagaimana mereka bisa nyaman di pengungsian. Baik. Nah kalau yang 80 itu tadi, yang 80 orang mereka lebih dekat kepada keluarga mereka. Ya, baik. Baik, terima kasih Kepala BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan, Benton J. Lumbanggaol, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, hingga saat ini di hari ketiga, pasca bencana banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan, proses pencarian masih terus dilakukan dan diinformasikan hingga hari ini 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 10 orang masih dalam pencarian. Sementara ada 140 orang dalam kondisi selamat, 60 orang berada di posko pengungsian dan 80 orang lainnya berada di rumah kerabat mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.